Nama saya Loli, latar belakang saya ibu rumah tangga. Sebelumnya juga saya ada juga di perusahaan kesehatan juga. Sudah hampir 10 tahun, 9 tahun lah. Akhir tahun 2018, saya terkena, kalau dibilang vertigo lebih sakit dari vertigo. Rasa-rasanya seperti lantai ini pun seperti bergerak, tiang ini pun kayak seperti oyong rasanya, lebih dari oyong rasanya. Setelah itu kami ke dokter malam, memang 4 bulan baru saya melahirkan, saya menyusui. Dan memang kalau ibu-ibu baru melahirkan, jam tidur pasti berkurang. Kemudian nutrisi tubuh juga pasti juga disalurkan ke si anak. Sementara kita begadang, mungkin kelelahan dan juga faktor psikis juga yang mungkin berpengaruh. Kemudian suatu sore malam sebelum saya telepon Cieni, seperti mau terjatuh, kalau kata dokter itu mau stroke. Dalam hati saya berpikir gini, saya masih umur 31, saya stroke, anak saya masih kecil 2 orang, masih bayi, masih menyusui, saya bagaimana Tuhan? Saya tiba-tiba telepon Cieni, saya bawa sebelumnya ada suami membawa saya ke dokter malam, dan saya langsung disuntik yang merah, apa namanya? Neurobion, iya, saya lupa namanya, neurobion, supaya saya bisa berdiri. Saya nggak bisa lagi jalan, nggak bisa lagi, udah seperti dunia ini sudah seperti goyang rasanya. Saya nggak tahu istilahnya. Setelah itu besoknya saya telepon Cieni, Minggu Cieni datang bersama Kak Shen. Budi. Belum ke Budi, belum saat itu. Saya dikasih pada saat bulan Desember ya Ci, belum, masih inden, produknya masih inden, belum masuk ke Indonesia. Saya dikasih produk Cieni pribadi, saya minum, dan pada saat itu belum ada mesinnya ya Ci, belum ada mesin body scan, belum ada mesin body scan. Saya manut aja, karena kan kebetulan juga saya konsumsi juga ada produk dari Cieni sebelumnya. Puji Tuhan, sebelumnya kan setiap sekali 1 minggu itu saya harus suntik neurobion biar bisa berdiri. Harus suntik neurobion. Sudah ada di situ bidan saya, sekali seminggu dia datang ke rumah rutin suntik neurobion biar saya bisa berdiri untuk gendong anak saya, melakukan aktivitas yang lain. Suami udah ketakutan, bagaimana nanti istri kalau ada apa-apa, sudah seperti itu. Keluarga juga sudah was-was ya. Kemudian habis 1 kotak, saya merasa udah enakan, gak ada harus suntik neurobion lagi, sudah bisa, ASI juga semakin lancar, anak juga semakin sehat. Habis 1 kotak saya telepon lagi Cici, dan mereka datang ke Siantar dengan Ko Budi Darwin dan Cieni bawa mesin, dan disitu ketahuan penyumbatan pembuluh darah itu udah merah 1,9. Itu pingsan. Iya. Ko Budi Darwin aja baru berapa Ci? 1,6 udah disarankan pasang ring. Ko Budi Darwin itu. Dan saya di pembuluh darah di otak, bukan di jantung ya, karena yang dimakan ini ya Ci, kepala saya udah kayak mau pecah, nggak terbilang apa lagi. Setelah itu 1 bulan saya konsumsi memang 2 pagi 2 malam saya konsumsi, habis 4 kotak, dan datang lagi Cieni ke Siantar sudah bersih, sudah normal. Setelah itu ASI juga lebih bagus, lebih lancar. Anak-anak juga jauh, imunitas anak saya yang saya menyusui sekali dengan sebelumnya, jauh imunitasnya. Kemarin kena flu Singapura anak saya yang besar ya Ci. Anak saya yang kedua tidak kena, sementara lingkungan situ semua kena flu Singapura. Anak saya yang kedua yang minum ASI dengan saya konsumsi SOP 100 plus tidak kena virus sama sekali. Dan saya juga mau testimoni tentang anak saya terdiagnosa autis. Itu sebetulnya
bukan saya dari awal juga menolak itu sebetulnya dengan suami. 2 tahun 2 bulan dia terdiagnosa autis dengan dokter yang di sini dengan yang di Medan. Siapa sih ibu yang mau anaknya terdeteksi berkebutuhan khusus? Autis itu sebetulnya dari mana sih datangnya? Terakhir saya dan suami bersepakat kalau ini adalah karunia kita, bukan berarti harus menjadi hal yang menyakitkan buat kita begitu. Tapi di awal suami nggak mau untuk terapi yang disarankan dokter seperti itu. Awalnya kita ke dokter itu membawa kenapa sih anak ini terlambat berbicara seperti itu, delay speech. Ternyata bukan hanya delay speech, anak saya terdiagnosa autisme. Autis disorder. Makasih Ci. Dan suami saat itu menolak anaknya terdiagnosa autis. Usia 2 tahun, hampir 3 tahun anak saya ada. Cuman kan tumbuh kembang anak itu nggak spesifik di sini. Kami kontrol selalu ke Medan, ke Stella Maris, dan dokter selalu menyarankan memang itu harus terapi wicara dan okupasi namanya. Sementara di Chantar masih fasilitas terapi pun masih terbatas. Ada 2 pilihan untuk terapi dan sekolahkan segera kata dokternya. Kami pun menyekolahkan bulan Juli kemarin untuk kelas nursery, belum TK ya, kayak semacam playgroup. Dan hampir 2 bulan anak saya sekolah. Memang kelihatan sekali perbedaan anak saya dengan anak-anak yang lain seperti itu. Anak-anak nanti udah fokus, anak saya lari-larian, jejeritan, tantrum kesana kemari. Setelah itu saya kan awalnya nggak tahu kalau ini bisa untuk autisme. Saya baca-baca lagi, lihat-lihat di YouTube ada autisme untuk, tapi bukan untuk menyembuhkan ya Ci. Karena kan ini ada untuk regenerasi sel. Saya baca-baca juga literatur autisme berhubungan dengan sel saraf. Ya Tuhan, kalau memang ini jalannya, sel saraf anak saya ini bisa di minimal untuk membantu menenangkannya yang tantrum, yang membantu dia untuk bisa mengungkapkan apa yang mau dia omongkan seperti itu. Saya mau pakai ini gitu. Setelah sebulan penuh, saya kasih anak saya pagi setengah, malam setengah, kadang pun malam aja gitu. Puji Tuhan, missnya pun di sekolah bilang, Bu, Mam, anak ibu luar biasa perkembangannya. Dari yang harus jalan-jalan ke sana kemari, dia udah mulai tenang, dan dia udah mulai ngomong, Miss, mana worksheet saya, mana worksheet abang? Wow. Miss, abang mau pipis. Miss, sebelumnya masih harus pipis di celana. Dan bahkan dulu kami pernah pergi, belum bisa makan nasi keras, harus yang di blender, harus yang di ini semua segala macam. Gak bisa makan berbagai jenis makanan seperti itu. Dan itu tidak ada kami sharing ke siapa-siapa, karena satu, mungkin suami juga gak terima kalau anaknya menderita apa seperti itu. Dan puji Tuhan sekarang dia sudah lebih mandiri, sudah bisa ganti buka celana sendiri, pakai sepatu sendiri. Mungkin bagi sebagian ibu yang lain hal itu hal biasa, tapi saya itu merasa itu anak saya luar biasa. Dan misalnya di sekolah juga bilang gini, banyak kok Bu anak-anak yang seperti itu. Anak ibu ini anugerah buat ibu katanya, seperti kata apa tadi, anugerah buat ibu. Tapi memang harus dilanjutkan terapinya. Dan puji Tuhan sekali, begitu banyak perkembangan anak saya sebulan penuhi dikonsumsi SOP 100 plus. Dia udah mulai ngomong, udah mulai bernyanyi. Wow. Udah mulai kontak mata dengan saya. Sebelumnya dia nggak mau sama sekali kontak mata, bilangkan namanya siapa, namanya belum bisa jawab. Ini puji Tuhan sekali. Itu untuk anak saya.
kebetulan juga anak saya dijaga suami, nggak ada yang jaga anak. Suami juga saraf kejepitnya puji Tuhan sudah sembuh. Itu aja Ci. Wow, Terima kasih.